Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basarah. Wa isalul ma'i lan nekaaken banyu atau mengalirkan banyu ila jami'i sya'ri maring sakabehane rambut wal basyarati lan kulit. Wa fi ba'di nusakhi lan ing dalam sebagian piro-piro catatan lan iku ing dalam sebagian piro-piro catatan badalah jami'in hale menjadi pengganti dari lafaz jami' usulun utawi lafaz usul. Usul itu maknanya pangkal. Kalau jami itu maknanya seluruh atau semuanya. Seluruh anggota tubuh, seluruh kulit, seluruh rambut. Kalau usul itu pangkal. Wala farqah lan tidak ada perbedaan iku maujud. Wala farqah lan tidak ada perbedaan iku maujud. Tidak ada perbedaan baina sya'rir ra'si ing dalem antarane bulunya rambutnya sirah, rambutnya kepala ing dalem antarane bulu atau rambutnya kepala wa ghairi lan sakliyane ra'sun. Terserah apa bulunya jakit, terserah bulunya sepatu. Wala dan tidak ada perbedaan. Kapit senyum. Wala dan tidak ada perbedaan bainal khafifi ing dalem antarane rambut yang tipis. Minhu sangkeng sya'run wal kasif lan yang tebal. Wasya'rul madfuru illam yasil al-ma'u ila batinihi illa bin naqdi wajaba naqduh. Wasya'ru utawi rambut al-madfuru yang digelung, rambutnya digelung, ada yang keriting atau apa gitu. Ada enggak di sini? Coba Hasan rambutnya. Oh, lurus. Jadi rambutnya enggak lurus. Nah, jelas ini biasanya perempuan. Coba Ilham. Oh, lurus. Illam yasil iku lamun ora temeko atau tidak mengalir. Tidak nyampe alma'u opo banyu ila bautinihi maring bagian dalamnya sya'run. Bagian dalamnya rambut. Illa bin naqdi kecuali kalawan diurai. Pakai sisir enggak kurang ampuh sisirnya. Bisanya diurai pakai pisau umpamanya. Gaji. Mongko wajib naqduhu opo mengurai sya'run atau mengurai rambut. Wal muradu lan utawi den karapakan bil basyara kalawan kulit. Apa sih yang dimaksud kulit? Itu zahirul jildi. Itu bagian luarnya kulit. Kulit bagian luar. Kalau bagian dalam enggak usah. Wa yajibu lan wajib opo ghusluma. Opo membasuh perkara. Ghusluma opo membasuh perkara. Zahara kang nampak opo ma. Nampak min somakhai uzunaihi sangking. Kedua lubangnya, kedua telinganya wong. Wajib dibasuh. Jangan disiram. Mosok lubang telinga disiram. Paham ya? Cukup dibasuh.
Wa min anfim majdu lan sangkeng hidung yang terputus. Hidungnya terputus. Gak ada lubangnya paling. Wa min anfin majdu lan sangkeng hidung yang terputus. Wa min syukuki badanin lan sangkeng celah-celahnya badan atau badan yang pecah. Biasanya kalau nggak cocok nggak pakai sandal ya, itu biasanya ada syukuk kakinya pecah-pecah. Jadi yang pecah bukan cuma bibir. Kalau bibir cukup sariawan. Jadi syukuk itu ya seperti di kakinya pecah-pecah. Biasanya itu ada di daerah tertentu, sering nggak pakai sandal ya, sering ke sawah umpamanya. 24 jam pasti di sawah umpamanya. Itu kan banyak kumannya. Wa yajibu lan wajib opo isolul ma'i opo nekaaken banyu atau mengalirkan banyu. Mengalirkan banyu ilama maring anggota. Ilama maring anggota tahtal kulfah yang di bawahnya kulub. Tahtal kulfati yang di bawahnya kulub minal aklaf sangkeng wong kang dua ini kulub. Aklaf itu orang yang enggak khitan, orang yang tidak sunat. Wa ilama lan maring perkara yabdu kang pertelo atau keto opoma atau jelas opoma jelas min farjil mar'ati sangkeng lubangnya perempuan. Kapan? Inda qu'udha nalaikani lungguhnya mar'ah. Min farjil mar'ati sangkeng vaginanya perempuan inda qu'udha nalaikani lungguhnya mar'ah li qadha'i hajatiha untuk buang air besar atau air kecil atau air sedang-sedang. Li qadha'i hajatiha untuk buang air besarnya mar'ah. Wa mimmalan iku sangkeng perkara yajibu kang wajib apa ghusluhu apa membasuh ma. Al masrabatu utawi masrabah. Masrabah itu tempat keluarnya kotoran, wajib dibasuh. Tapi yang bagian luar saja ya. Kenapa? Karena li'annaha qarana sa'tuhuni masrabah. Tazharu iku jelas apa masrabah. Li'annaha qarana sa'tuhuni masrabah. Tazharu iku jelas atau keto apa masrabah fi waqti qada'il hajati ing dalam waktu buang air besar. Ketika duduk posisi buang air besar itu kan kelihatan. Itu wajib dibasuh ketika mandi besar. Ini berlaku bagi perempuan dan laki-laki. Kalau yang tadi itu khusus perempuan. Karena kelihatan maka fatasiruh mongko. Fatasiruh mongko dadi opo masraba itu min zahiril badan iku sangkeng sebagian badan bagian luar. Maka masraba itu termasuk dari anggota tubuh bagian luar, berarti karena bagian luar wajib dibasuh. Yes. Jadi fardhohnya mandi besar yang ketiga yaitu mengalirkan air ke seluruh rambut, bulu dan juga seluruh kulit. Paham ya? Di sini rambut ini, bulu ini bebas. Baik rambutnya kepala atas atau mungkin rambutnya kaki atau seterusnya. Terus baik tipis maupun tebal.
Pengertian tebal itu seandainya komunikasi orang itu bisa. Pengertian tebal itu seandainya komunikasi orang itu nggak lihat. Contohnya peras, jenggotnya tebal. Peras komunikasi sama kapit. Saking tebalnya sehingga kulitnya itu tidak bisa kelihatan. Oh, berarti jenggotnya itu tebal. Sebaliknya kapit, kumisnya tipis. Saking tipisnya peras yang komunikasi, yang ngobrol, sehingga bisa melihat kulitnya kapit. Oh, berarti itu tipis. Baik tipis maupun tebal, dalam masalah mandi besar harus terkena air ya. Bedanya dalam masalah wudhu di atas, itu ada pengecualian. Jadi dalam mandi besar harus ya, yang namanya rambut apa saja, yang namanya bulu apa saja, dan juga kulit. Yang penting ini bagian luar wajib terkena air. Baik itu tipis maupun tebal. Lah sekarang ada sebuah permasalahan. Nuril rambutnya maghfur. Jadi digelung saking keritingnya sehingga sulit untuk diluruskan. Diluruskan pakai sisirnya patah. Paham ya? Saking ya kan. Bagaimana? Maka di sini seandainya ketika mandi besar, seandainya air tidak bisa rata, air tidak bisa nyampe kecuali dengan cara diurai pakai gunting, pakai pisau atau sejenisnya. Itu wajib. Artinya apa? Artinya memang harus air itu harus mengalir. Seperti itu. Cuman ada sebuah tambahan faidah. Di Fathul Mu'in itu ada penjelasan. Kalau memang sekiranya sangat sulit, nggak boleh dipaksa. Kalau sekiranya dipaksa akan bahaya, akan luka umpamanya, akan luka, terus kulitnya, rambutnya akan luka, maka tidak boleh dipaksa. Itu nanti di belakangan. Tapi secara umum di sini air itu harus sampai harus mengalir, paham ya? Tapi alhamdulillah ketepatan di sini semuanya rambutnya lurus semuanya. Termasuk yang perempuan, husnud dan saya lurus. Terus yang dimaksud besar itu adalah kulit bagian luar. Berarti apapun saja yang namanya kulit bagian luar harus terkena air. Nah, begitu juga ketika mandi besar ya, di lubang kedua telinga yang bagian dohir ini, yang kelihatan juga harus terkena air. Dengan cara dibasuh, jangan disiram jangan ya, cukup dibasuh. Jelas ya. Dan juga hidungnya, dan juga pecah-pecah atau celah-celahnya badan seperti tadi mungkin karena kakinya kurang sehat sehingga ada pecah-pecah, maka itu juga terkena air. Oh, berarti yang lebih singkat ketika mandi besar sandalnya dicopot biar terkena air. Masa mandi besar pakai sandal, pakai sepatu, pakai kaos kaki, airnya enggak menyentuh atau tidak mengalir ke kaki, itu enggak boleh. Terus begitu juga bagi aklaf itu orang yang tidak khitan, orang yang tidak sunnah, maka di bagian bawahnya harus tersentuh, harus terkena air. Kalau tidak terkena air, otomatis dia kemungkinan besar masih ada najisnya. Terus sholat ya nggak sah sholatnya karena membawa najis. Makanya orang yang tidak khitan bahayanya seperti itu. Bahayanya, ketika dia kencing, otomatis air kencing itu nempel, tidak bersih. Bedanya kalau sudah hitam. Terus begitu juga bagi perempuan, seandainya dalam posisi duduk, baik istinja karena buang air besar atau istinja karena buang air kecil atau air sedang-sedang umpamanya. Itu karena yang kelihatan karena duduk. Kalau berdiri nggak kelihatan, maka yang kelihatan karena duduk itu juga harus terkena air ketika mandi besar. Paham ya? Berarti posisinya harus duduk biar kelihatan dan juga biar tersentuh
air. Ini khusus perempuan. Sekarang secara umum, baik laki-laki dan perempuan ketika istinja, paham ya? Ketika istinja, itu keadaannya kelihatan, itu namanya masrobah. Oh, itu juga harus terkena air ketika mandi besar. Makanya ketika mandi besar jangan cuma berdiri. Berdiri, ini kan tujuan utama untuk meratakan air ke semua anggota tubuh. Dengan cara berdiri, duduk, kan ada yang kelihatan ketika duduk, itu juga harus terkena atau tersentuh air. Kalau tidak tersentuh air, ya nggak sah mandinya. Oh, karena nggak sah berarti sholatnya juga tidak sah. Karena masih belum suci dari hadas besar.